Perkenalkan, nama saya Jusoli Serpali dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tentunya harus dipahami setiap warga negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar mengatur seluruh penyelenggara negara. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno sidang BPUPKI Pancasila sebagai landasan berdirinya negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, semua orang harus memahami dan mengimplementasikan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai dasar dan juga ideologi negara. Pancasila juga sekaligus sebagai filosofis berbangsa maupun bernegara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan sangat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Apa maksud Pancasila sebagai pandangan hidup? Itu artinya menjadikan Pancasila sebagai pedoman setiap hal yang dilakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Adapun yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup, atau way of life. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang dirintis sejak zaman Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Ini disepakati dan ditentukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam pengertian yang demikian, maka Pancasila sebagai pandangan hidup bernegara, sekaligus juga sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup. Di dalam Pancasila terkandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan, serta dasar pikiran terdalam gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa yang tidak boleh mematikan keanekaragaman yang ada sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi tingkah laku di hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu juga saling menghormati antara umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, sebagai warga negara, kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling membantu dan membela kebenaran dan keadilan dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu,
kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dan juga menghormati hak-hak orang lain. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar fundamen untuk mengatur pemerintah, negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dalam ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Bisa dibayangkan sendiri, jika negara tidak memiliki dasar negara, sudah pasti seluruh penyelenggaraan negara tidak akan memiliki pegangan ataupun pedoman yang kuat dan kokoh, sehingga warga negara akan memiliki pegangan yang juga pedoman tersendiri, pada akhirnya melahirkan perpecahan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila menjadi sebuah pedoman hidup bangsa supaya bisa menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila harus menjadi jiwa dan bangsa Indonesia supaya jiwa bangsa bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dan diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa menjadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, atau bisa dibilang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, haruslah mempunyai angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga muncul keadilan sosial. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia haruslah mempunyai angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka segala daya upaya bangsa Indonesia dalam membangun dirinya akan terarah sesuai garis pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, manfaat dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain, yang pertama, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, artinya ideologi dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu. Yang kedua, menjadi sumber motivasi, artinya ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan dan ide-idenya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi dasar sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi selanjutnya. Pancasila sebagai filsafat negara. Mengutip dari jurnal Implementasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, buatan Armstrong Hareva. Setiap sila memiliki keterkaitan dan menjiwai satu sama lain, sehingga sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan menjadi satu keutuhan dan bulat. Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan bangsa dan negara dalam setiap aspek
mengandung nilai-nilai Pancasila. Hal-hal tersebut meliputi segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintah, dan aspek kenegaraan. Suatu negara berkembang dan hidup jika memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Ideologi yang terbuka dari Pancasila ini dapat memecahkan masalah baru dan aktual. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Ada beberapa Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikut ini penjelasannya. Implementasi Pancasila dalam politik secara objektif manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila. Sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan berbagai cara bisa diakhiri. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam ekonomi, pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila yang tertuju pada ekonomi kerakyatan, artinya ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dalam sila-sila Pancasila. Indonesia merupakan hukum, bukan berdasar kekuasaan belaka. Karakteristik negara hukum Pancasila. Indonesia adalah negara hukum yang berlandas nilai luhur, identitas, dan karakter sesuai Pancasila. Kelima sila tersebut menjadi karakteristik negara hukum antara lain dalam hal ketuhanan dari jurnal berjudul Ideologi Pancasila sebagai dasar membangun negara hukum Indonesia. Negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua menyebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea tersebut menyatakan dasar pengakuan keberadaan Tuhan. Negara hukum Pancasila wajib menjamin kebebasan beragama. Setiap individu bebas memeluk satu agama yang ada dalam pasal 29 UUD 1945. Antara lain, yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara hukum Pancasila berdasarkan kekeluargaan, asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah. Pancasila memperlihatkan pandangan, sikap, dan hidup bangsa Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi seperti keluarga. Asas kekeluargaan diartikan sebagai negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas ini diatur dalam pembukaan Indonesia, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menuruti pengertian pembukaan itu, menghadapi persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dalam pembukaan Undang-Undang
1945 menjelaskan tentang pemecahan masalah dan konflik. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan dan mencari cara terbaik. Asas gotong royong merupakan salah satu sifat dan budaya di Indonesia. Contoh gotong royong antara lain membuat jembatan, membangun jalan, membersihkan sungai, tidak hanya catatan masyarakat. Gotong royong menyumbangkan kemajuan yang bisa dilihat dari wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPRD. Wakil ini membuat hukum dan undang-undang sesuai nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan deskripsi itu, jelas sekali eksistensi Pancasila dalam hubungannya dengan konstitusi. Sebagai dasar filsafat atau dasar kerohanian, konstruksi negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Yang pertama, aspek ontologis. Ontologis berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya. Dan logos yang berarti studi tentang atau teori yang membicarakan atau dapat juga berarti ilmu. Ontologi mempelajari keberadaan dalam bentuknya yang paling abstrak. Objek formal ontologi adalah memberikan dasar yang paling umum bagi semua masalah yang menyangkut manusia, dunia, dan Tuhan seperti tentang keberadaan, kebersamaan, kebebasan, badan, jiwa, agama, dan sebagainya. Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan tentang pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya. Apa landasannya baik moral maupun yuridis. Pancasila mula terjadi berasal dari pendahulu kita yang merumuskan untuk menciptakan suatu dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diciptakan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga Pancasila merupakan moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia secara sadar mengakui keberadaan Pancasila baik landasan dalam berbagai macam kehidupan karena Pancasila adalah milik bangsa Indonesia sendiri yang nilai-nilainya digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Asal mula terjadinya Pancasila telah memenuhi 4 sebab dari Aristoteles, yaitu yang pertama kausal materi, asal mula bahan. Pancasila dirumuskan sebagai kehidupan bernegara yang unsurnya sudah ada sejak dahulu dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama. Yang kedua, causa formalis atau asal mula bentuk. Hal ini berarti sebagaimana asal mula bentuk Pancasila itu dirumuskan oleh pembentuk negara dalam hal ini R. Soekarno dan Muhammad Hatta bersama anggota BPUPKI merumuskan pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, causa efisien, asal mula karya. Sejak dirumuskannya dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua sampai dengan proses pengesahannya sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan asal mulanya karya. Yang keempat, causa finalis, asal mula tujuan, yaitu asal mula dirumuskannya Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Hal ini diwujudkan oleh Panitia 9 dalam menyusun Piagam Jakarta termasuk pembukaan UUD 1945. Pancasila disusun memiliki tujuan sebagai bangsa Indonesia yaitu dasar negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, jelas bagaimana Pancasila ditinjau dari konsep ontologis atau eksistensinya. Di samping hal tersebut, ada beberapa makna yang dapat diuraikan di sini. Berdasarkan aspek ontologis dari Pancasila dalam kaitannya dengan nilai
filsafatan dalam Pancasila. Pancasila mengakui adanya Tuhan sebagai kausa prima dari segala sesuatu yang esa dan maha sempurna dan merupakan zat yang mutlak. Mengakui adanya suatu transdental dan mutlak sebagai yang menciptakan dalam semesta ini. Keberadaan Tuhan diakui sebagai sesuatu yang mutlak dan adanya secara mutlak sebagai sesuatu yang kausa prima. Keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki susunan monopluralis, jiwa raga, jasmani dan rohani, individualis sosial yang berkedudukan sebagai makhluk yang memiliki diri sendiri akan tetapi juga harus bisa menciptakan keseimbangan antara dirinya dan sesamanya dan juga dengan Tuhan yang Maha Esa. Manusia harus berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dan dalam hubungannya dengan makrokosmos dalam mikrokosmos. Keyakinan ontologis tersebut memberikan kemampuan untuk menentukan sikap dan pandangan kepada bangsa Indonesia dalam usaha menghadapi dan memahami realitis. Atas dasar itu pula dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan konsensus yang transcendens yang menjanjikan suatu kesepakatan untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari yang diciptakan bersama. Menurut Sumario, tinjauan aspek ontologis membahas Pancasila akan didapatkan pokok-pokok pikiran ontologis sebagai berikut. Yang pertama, adanya asas sumber ada yang universal, yaitu asas ada primer sebagai ada mutlak dan tidak dipengaruhi oleh apapun yang lain, bahkan justru sebaliknya, merupakan sumber ada dari segala sesuatu, dan dalam pengertian ini, yang dimaksudkan adalah Tuhan sendiri sebagai ada mutlak. Yang kedua, pribadi manusia sebagai subjek, baik secara individual maupun sosial, mengandung makna merdeka berdaulat, memiliki hak dan kewajiban asasi, bersifat utuh dan unik, monopluralis serta berkemampuan untuk menyadari eksistensi dirinya sendiri, sesama manusia, alam semesta, dan bahkan eksistensi Tuhan. Yang ketiga, manusia sebagai subjek sadar bahwa eksistensinya berada dalam ada bersama, baik secara sejajar ataupun horizontal, maupun secara interdependentif. Terdapat sesamanya dalam alam semesta. Bahkan interdependen seisinya dirasari pula secara vertikal, yaitu dalam hubungannya dengan Tuhan. Interdependensi itu merupakan wujud kodrat eksistensi manusia dan kesadaran manusia akan kodrat tersebut, membentuk watak martabat luhur seperti tabiat saleh, tepa selira, rasa keadilan, dan sebagainya. Yang kedua, aspek epistemologis. Kata epistemologis berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos sendiri artinya ilmu atau teori. Epistemologis berarti pengetahuan yang benar. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah pengetahuan sering dicampur aduk dengan ilmu pengetahuan atau ilmu sains. Sebenarnya antara ilmu sains dan pengetahuan mengacu pada realitas sendiri maupun keduanya berbeda. Aspek epistemologi dalam Pancasila terletak bagaimana keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bila mempunyai ciri yang dimiliki ilmu pengetahuan. Pancasila sah sebagai ilmu pengetahuan karena Pancasila telah dapat dikembangkan dengan ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai sistem ilmiah telah memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek yang khas dan dalam pembahasannya. Pancasila dijadikan objek pembahasan dan berusaha untuk dikembangkan sepanjang masa. Milik masyarakat komunal, artinya Pancasila menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik golongan ataupun kelompok tertentu. Yang ketiga, selalu dipertanyakan dengan skeptis. Banyak orang masih meragukan kemampuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beberapa di antara mereka memandang dengan keraguan-keraguan akan kebenaran Pancasila. Yang keempat, tersusun secara sistematis. Pancasila memiliki susunan yang sudah runtut sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibolak-balik. Yang kelima, memiliki nilai kebenaran. Kebenaran Pancasila sudah diyakini karena nilai-nilai Pancasila digali dari adat budaya Indonesia.
sendiri. Yang keenam, kebenaran disepakati oleh bersama. Kebenaran yang sudah tercipta merupakan kebenaran hasil kesepakatan para pendiri negara dan milik bangsa Indonesia. Berbagai syarat dikemukakan di atas hanyalah sebagai dari ciri ilmu pengetahuan ilmiah. Pancasila memiliki syarat sebagai suatu ilmu pengetahuan yang akan terus dikembangkan. Di samping unsur-unsur di atas, Pancasila juga mengandung pengetahuan yang esensial, yang memberikan pengetahuan tentang kebijaksanaan dalam hidup manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan Yang Maha Esa. Juga hubungannya dengan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dilestarikan. Yang ketiga, aspek aksiologi. Kata aksiologi berasal dari aksios, yang berarti nilai, dan logos berarti ilmu dan teori. Aksiologi sebagai teori tentang nilai membahas hakikat nilai. Oleh sebab itu, aksiologi juga disebut filsafat nilai. Persoalan tentang nilai bersumber pada keutamaan dan keluhuran hidup manusia, sehingga akan selalu berkait dengan fungsi sumber-sumber kemampuan kejiwaan. Persoalan dalam aksiologi muncul dalam berbagai kehidupan dengan bidang yang berbeda-beda. Cakupan dalam bidang aksiologi terdapat dalam bidang etis, estetis, maupun religius. Hal ini sangat berkaitan dengan aspek subjektif dan objektif. Bagaimana memperoleh nilai dan wujud nilai. Berbagai batasan tentang nilai banyak dikemukakan oleh para ahli secara garis berdasar. Sebagai ahli mengemukakan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, baik dan benar dan indah. Mempunyai nilai artinya mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan seseorang bersikap menyetujui. Persoalan nilai apabila dikaitkan dengan filsafat dapat dikatakan seperti hubungan manusia sebagai subjek dengan kemampuan akalnya menangkap objek yang didasari adanya. Penghargaan berupa sesuatu pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pernyataan nilai tidak dapat dikatakan hanya berasal dari dalam diri manusia sendiri. Akan tetapi, kesadaran manusia ini menangkap sesuatu di alam semesta. Dalam Pancasila, terkandung implikasi moral yang terdapat dalam substansi Pancasila sebagai suatu nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai sila pertama hingga kelima merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada nilai kemanusiaan sebagai pengkhususan dalam nilai ketuhanan karena mengingat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, nilai yang telah disebutkan di muka yaitu ketuhanan dan nilai kemanusiaan merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan ketiga nilai di bawahnya. Sila pertama, sila kerakyatan dan keadilan sosial merupakan nilai kenegaraan karena ketiganya berkaitan dengan kehidupan negara. Nilai persatuan dipandang tingkatnya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kerakyatan dan keadilan karena persatuan adalah syarat adanya rakyat dan keadilan. Sedangkan kerakyatan merupakan sarana terwujudnya suatu keadilan sosial dan yang terakhir keadilan sosial adalah tujuan dari keempat sila lainnya. Nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila akan memberikan pola bagi sikap, perbuatan, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut bagi bangsa Indonesia merupakan cita-cita dan eksistensi hal yang dapat dicapai dan diwujudkan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Menjadikan cita-cita dalam realistis bukanlah pekerjaan atau aktivitas yang mudah karena bisa jadi akan menghadapi banyak hambatan dalam upaya mewujudkannya. Sekian dari saya, terima kasih.